Tidak ada yang beternak itu atau usaha itu mulai dari nol, grafiknya naik terus. Nah itu tidak ada. Orang-orang sukses itu pasti pernah terjun payung dulu dia. Sudah tinggi jatuh lagi, naik jatuh lagi. Halo kawan-kawan sekalian dimanapun Anda berada, salam sehat untuk kita semua. Kembali bersama saya Fauzan dari Rumah Puyuh Berkah dari Peternak Puyuh Jambi. Baik kawan-kawan, di video kali ini saya akan membicarakan tema yang cukup menarik. Nah, menariknya di sini tentang merintis beternak burung puyuh. Nah, akan sering nih mendengar kata-kata kita ini perintis, bukan pewaris. Nah, nanti kita bahas kawan-kawan. Kita kaitkan ke peternakan burung puyuh. Sebelumnya sini saya ingin perlihatkan dulu. Saya lagi kerja sebenarnya kawan, makanya bajunya ya baju kandang nih, baju lagi kerja. Nah, nih lagi buat kandang, lantai kandang itu untuk kandang yang sebelah sana. Nah, ini kan kosong nih. Ini mau diisi nanti nih. Yang itu mau diisi, suri ini masuk. Yang kemarin ini yang saya perlihat yang kemarin ini. Nah, lantai yang ini yang perlihat kemarin sudah diisi puyuhnya ya. Kemarin saya di video saya sebelumnya sudah saya perlihatkan, ini masih kosong yang ini. Oke, yang ini sudah selesai. Nah, ini juga diperbaiki. Karena bibit ini masuk 250 ekor nanti kawan. Jadi di sini 125 ekor, yang sebelah sana tadi 125 ekor sedang saya persiapkan. Sama, ini menggunakan lantai kawat 3/4 in. Ini juga sistemnya masih lepas. Nah, sistemnya steraci. Nah, oke, ini lepas. Sama seperti yang di sebelah tadi. Oke. Itu untuk lantai kandang terbaru. Sudah saya review sebelumnya. Saya ingin memperlihatkan saja bahwa saya hari ini sedang bekerja menyusun kandang baru. Sore ini akan saya jemput. Hari ini tanggal 9, Rabu 9 Juli 2025. Sekarang ini saya ambil videonya jam 11.30, jam 10.30. Nanti sore jam 3-an saya berangkat ke tempat Bang Jupri untuk menjemput bibit saya. Total bibit yang saya pesan itu ada 600 ekor. Tetapi teman kita dari Merlung mau ambil 350 ekor. Tidak, saya ambil 250 ekor saja. Makanya kandang yang sebelah kanan saya ini belum saya siapkan juga sampai sekarang. Nanti saya selesaikan kandang ini dulu. Selanjutnya, mudah-mudahan di bulan depan saya pesan lagi. Mau siapkan kandang dulu. Oke, kita kembali ke tema. Merintis usaha beternak burung puyuh. Nah, gini kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan sekalian yang sudah menonton video-video saya sebelumnya tentang tips, tentang juga bagaimana memulai beternak burung puyuh, ataupun yang lainnya sudah saya sampaikan berulang kali bahwa memulai burung puyuh ini mulailah dengan populasi sedikit dulu. Bukan karena modal kita yang pas-pasan, tetapi juga ya untuk mencegah, mencegah dampak atau risiko yang terjadi apabila kita mulai dengan populasi yang langsung besar. Seperti ini kawan-kawan, jika dikaitkan dengan perintis bukan pewaris, ke arah bisnis. Jadi kita ini perintis bisnis, nah gitu katakanlah ya, perintis usaha, bukan pewaris usaha. Kalau pewaris usaha ya gampang saja. Misal saya nih, saya beternak burung puyuh, sudah besar. Nanti anak saya tinggal meneruskan saja. Nah, berarti anak saya pewaris daripada usaha beternak burung puyuh. Yang merintisnya saya. Nah, bagaimana di posisi saya sekarang yang benar-benar merintis usaha beternak burung puyuh? Nah, gini kawan-kawan, saya akan menekankan di sini kepada saran yang berulang kali saya sampaikan kepada teman-teman sekalian yang baru mau memulai. Yang baru mau memulai beternak burung puyuh, yang baru mau belajar. Nah, gini. Saya yakin yang tertarik dengan beternak burung puyuh ini, ya seperti yang saya sampaikan, kalangan menengah ke bawah. Sama sekitar, kita kalangan menengah ke bawah, yang artinya ya tidak mempunyai modal yang benar-benar untuk usaha. Ya paling adanya dia berupa aset atau segala macam. Jadi gini, merintis usaha, apalagi kita yang kalangan menengah ke bawah, tentunya kita bukan pewaris tadi ya, garis bawah dulu. Kita bukan pewaris, kita merintis dari nol. Merintis dari nol ini, kita kalau mau sukses, bukan dengan langsung mulai saja. Kita pinjam dana kur, atau pinjam dengan apa saja, atau jual aset.
entah itu kendaraan, entah itu tanah, kita jual, kita mulai usaha beternak burung puyuh dengan populasi yang katakanlah 1.000 ke atas. Kalau saya tekankan, jangan seperti itu. Jadi kalau untuk beternak burung puyuh, mulailah dari populasi yang kecil dengan uang cash yang kawan punyai saja. Misal ada uang 500.000, sudah cukup itu untuk belajar beternak burung puyuh. Sudah saya sampaikan hitung-hitungannya. Di video sebelumnya sudah saya sampaikan. Dengan 500.000 rupiah itu sudah bisa belajar beternak burung puyuh. Kalau kita jual aset, kita pinjam dana kur atau segala macamnya, mulai dengan populasi besar. Sekarang ini kan bisnis atau beternak burung puyuh atau usaha yang kita lakukan itu, siapa yang menjamin itu bakal berhasil? Nah, kalau berhasil ya oke-oke saja. Pemasaran dapat ya oke-oke saja. Tetapi kalau tidak berhasil atau misalnya ada kendala, susah. Karena ya hutang yang kita pinjam dari bank itu wajib dibayar. Dia nggak tahu kita untung atau rugi usaha kita. Kemudian aset yang kita jual itu ya tidak bisa lagi dikembalikan karena modal kita yang digunakan terlalu besar, juga ya sulit untuk kembali lagi karena kita harus jual aset yang lain lagi untuk menutupi modal berikutnya. Kalau mau lanjut, kalau mau stop ya makin rugi lagi. Sudah jual aset yang ada, beli aset baru berupa kandang segala macamnya, ujung-ujungnya tutup, ya bangkrut. Jadi mulai sajalah dengan populasi kecil dengan dana cash seadanya. Itu poin pentingnya di sini. Karena gini kawan-kawan, kalau mereka yang pewaris mulai utus suatu usaha nih, belajar nih, usaha A misalkan. Ketika gagal, mereka nggak susah kawan-kawan karena ya uangnya masih ada uang lain. Mereka pun pewaris, tinggal melanjutkan saja. Gagal ya tinggal ambil aja dari aset yang lain atau usaha yang lain. Atau kalau kawan-kawan sekalian tadi mulai dengan dana katakanlah 50 juta. Mulai langsung populasinya kurang lebih 4.000 tuh kalau 50 juta. 3.000 atau 5.000 puyuh, 50 juta. Pegangan lain nggak ada lagi, uang cash nggak ada lagi. Sewaktu-waktu beternak burung puyuh ini akan ada masa turunnya kawan-kawan. Semua usaha itu pasti akan ada ketemu siklusnya turun. Nah disinilah mental, tekad diuji. Tidak ada yang beternak itu atau usaha itu mulai dari nol, grafiknya naik terus. Nah itu nggak ada. Orang-orang sukses itu pasti pernah terjun payung dulu dia. Udah tinggi, jatuh lagi, naik, jatuh lagi. Nah gitu. Jadi kalau untuk beternak burung puyuh, seperti saran saya yang sebelumnya juga, main dulu ke kandang peternak. Tonton dulu video-video lengkap dari peternak yang sudah berpengalaman, yang sudah berhasil. Karena gini, dari video motivasi yang ada saya tonton, kita itu butuh model, butuh pemandu untuk menuju keberhasilan atau kesuksesan. Contoh, manjat gunung. Kalau kita manjat gunung, otomatis kita mencari pemandu yang sudah berulang kali turun naik gunung itu. Sudah berapa kali naik ke puncak itu. Kita jadikan beliau pemandu kita. Nah, begitu juga di dunia usaha, kawan-kawan. Orang-orang yang sudah berhasil, kita datangi, kita bertanya, kita tonton video-videonya, sharing dengan beliau. Jadi kita juga bisa naik ke puncak itu tadi, ke keberhasilan itu tadi, ya perlahan-lahan sampai. Nggak mesti nih langsung belajar. Misal nih populasi saya sekarang ini kan ada 2.600 lebih nih. Masuk lagi nanti 250 ekor. Jadi nanti hampir 3.000 nih masuk. 2.900 berapa gitu. Tidak mesti kawan-kawan sekalian punya uang langsung pengen nyamain saya. Populasinya hampir 3.000. Belum tentu bisa kawan-kawan. Kalau punya bisa saja, tapi berhasilnya itu belum tentu. Karena saya sudah memulai ini sudah dari 2020. Turun naiknya itu saya sudah sering sekali ketemu. Jadi bagaimanapun situasinya sekarang ya kalau dibilang mental, saya sudah cukup teruji. Kesulitan seperti apa beternak burung puyuh ini, kesulitan pemasaran, saya temui. Begitu juga teman-teman kita peternak yang ada di wilayah Jambi. Saya masih sering untuk berkunjung ke kandang kawan-kawan itu untuk sharing, kawan. Saling berbagi pengalaman. Dan siang ini, mudah-mudahan sebelum jam 12 sudah sampai ini nanti. Teman-teman kita peternak puyuh Jambi ada yang mau silaturahmi ke kandang sini.
Nah, gitu kawan-kawan. Jadi terkait dengan perintis bukan pewaris. Nah, kita sama-sama posisi perintis. Jadi kalau mau merintis, merintis saja memang dari nol. Tidak usah yang instan. Merintis saja dengan uang cash seadanya. Kalau namanya saya mau merintis nih, tapi mulai dengan pinjam dana kur dengan dana yang besar, itu bukan merintis kawan-kawan, itu mau instan. Nah, garis bawah ya, merintis itu mulai dengan uang cash seadanya saja dulu. Jangan memaksakan diri. Bahkan teman kita di Jambi ada yang memulai dengan 10 ekor kawan-kawan. Cuma 10 ekor belajar, seakin pengennya belajar. Ya kami bilang, mulai saja seadanya, dengan dana seadanya. Padahal kalau boleh dibilang, dana beliau cukup ada. Cuma, ya karena kami sarankan untuk belajar dulu, 10 ekor dulu beliau mulai. Dan sekarang sudah bertambah nih, kurang lebih ada, mungkin ada 500-an ada puyuhnya. Nah, bertahap gitu kawan-kawan. Nggak bisa beternak burung puyuh ini instan. Baik, terima kasih banyak nih, udah mendengarkan celotehan saya di sini. Sedikit memotivasi kawan-kawan sekalian. Apapun usaha yang mau ditekuni, merintis ya benar-benar merintis. Jangan merintis tapi ya masih juga mau instan. Oke, merintis saja. Terima kasih banyak atas perhatiannya di sini. Salam sehat untuk kita semua. Ayo, beternak puyuh. Beternak puyuh itu asik.